Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa." Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa. Sebagai murid yang menerima panggilan,
kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi Shalom. Boleh saya lihat lambaian tangan orang-orang yang siap memuji menyembah Tuhan? Wow, saya sungguh percaya kita semua yang datang di tempat ini, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Boleh bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu Saudaraku. Lihat kanan kiri depan belakang, sebanyak-banyaknya saudara bisa kasih lambaian tangan. Katakan shalom shalom. Wow, berbagilah setiap kita yang datang mendekat kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang menyatakan kehadirannya bagi setiap kita. Amin. Yuk siapkan hati kita sama-sama sore hari ini untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, kembali ada di tempat ini, di hari yang kudus, di bait-Mu yang suci Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan. Bila di tempat ini ya Tuhan, ada puji-pujian, ada ucapan syukur yang mengalir ke tata Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu sore hari ini, kami angkat kedua tangan kami ke surga. Dan kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang sungguh baik bagi setiap kami. Mari bersyukur, mari berterima kasih buat segala kebaikannya. Memuji Dia,
menyembah Dia. Bahwasanya Yesus baik dan puji Dia, sembah Dia. Nyatakan setianya bagi kita. Dia menjaga, memelihara, memberkati setiap kita. Bersyukurlah, bersyukurlah. Yuk saya ajak sama-sama sore hari ini, dengan mulut kita, dengan ucapan kita, yuk sembah Tuhan saudaraku. Nyatakan kebaikan Tuhan, nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang teramat baik bagi setiap kita. Oh, syadadade, syakataka ya lama 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 ya la 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 la. Sembah dan puji, hormat, kemuliaan bagi Dia. Sembah dan puji, hormat, segala kemuliaan layak Engkau terima sore hari ini Tuhan, dari setiap kami yang bersyukur di hadapan Engkau. Syekataka ya la bala 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 bala. Syakaya la 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 basenemo. Sembah dan puji, hormat, kemuliaan bagi Yesus. Sebab tidak ada hal yang tidak baik yang datang daripada Tuhan. Semua baik, semua indah, semua manis. Dan kami berkata, berjalan bersama-sama dengan Tuhan seumur hidup kami sungguh menyenangkan. Sebab Tuhan senantiasa menyertai kami dengan rahmat, dengan kebaikan, dengan perkenanan. Kami sungguh bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bolehkah saya minta tepuk tangannya yang terbaik bagi Tuhan kita? Lebih meriah lagi bagi Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yuk sama-sama kita pujikan dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada
kasih setiamu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Yuk angkat tangan kita sama-sama katakan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Terima kasih Yesus, 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 terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Engkau sungguh baik atas hidup kami Tuhan. Tidak berkesudahan setia-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Dan tidak henti-hentinya kami memuji Tuhan, tidak henti-hentinya dengan mulut kami meninggikan nama Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, sungguh baik dalam hidup kami. Syakaya la 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 base namo. Syakaya la 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 la. Yuk sama-sama angkat tangan kita tinggi, katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Bolehkah sore hari ini kita angkat kedua tangan kita sebagai tanda kita bersyukur di hadapan Tuhan dan katakan terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan dengan segenap hati katakan terima kasih. Amin. Kau mendengarkan nyanyian kami sore ini Tuhan Yesus. Terima kasih
anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Tanpa musik katakan di hadapan Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Amin, amin. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anugerah-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Hanya anugerah-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami akan terus memuji-muji nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami akan terus bersyukur dengan mulut kami bahwa Tuhan, Engkau sangat baik atas hidup kami. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi Tuhan, Engkau terbukti setia bagi kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi gereja ini Tuhan, Engkau sangat baik. Sembah Dia, sembah Dia. Takayala basya takala bala bala la 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 la. Sembah Dia. Mari umat kesayangan Tuhan penuhi tempat ini dengan ucapan syukur. Dia baik, amin. Dia sungguh baik. Satakayala batakaya dadade namo. Dia baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Syakala bala 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 bala. Syadadadade. Haleluya. Syatakaya la bara 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 ya la 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 syakaya la bala 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 bala. Syatakaya la bala 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 bala. Shana na 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 masenamo. Shikira la 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 la. Kau ada di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Engkau bertata di atas pujian kami. Engkau disenangkan oleh mazmur kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Syatakana makaya la bala bara bara bala 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 bala. Syatakana mana 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 bala bala bara bala 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 bala. Setiap kita yang sudah dikarunia berbahasa roh,
Yuk setengah menit ke depan saya ajak sama-sama kita berkata-kata di dalam roh. Syatakana makala bala bala baya raba syeteka rabakala bala 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 syetekena makaya rabala bala 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 shikina mataka ya raba shikara bataka la bala 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 bala. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita sore hari ini. Shataka ya rabataka la bala 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 bala. Sebab Tuhan yang berkata Dia bertata atas pujian penyembahan umatnya. Jangan lewatkan momen ini untuk menaikkan sembah kita di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang wangi yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Yuk saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Syakataka ya rabataka ya la 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 seketeke raba syakaraba la 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 la. Terimalah pujian kami Tuhan, terimalah nyanyian kami, sembah kami, pengagungan kami Tuhan. Dirabaka ya la 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 la. Tekena makaya la 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 la. Hanya yang terbaik bagi Tuhan kami. Shikiraba la 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 ya. Sheketeka raba la bala 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 la 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 la. Shikirabataka ya la 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 la. Shetekena makaya la 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 la. Shikirabataka ya la bala 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 bala. Shikina mataka ya la 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 la. Shikirabaka ya la 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 la. Oh rabala bala 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 bala. Shikira bala bala bala. Shikina makala bala 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 bala. Shikirabaka ya la bala 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 bala. Shikina makala bala 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 bala. Yes God Jesus. Bolehkah sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi sore hari ini di hadapan Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan yang kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, bolehkah jemaat Tuhan dengan segenap hati katakan Kau ku sembah, Kau. Kau ku sembah. Oh Tuhan yang kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yuk jemaat GB Surabaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh, Kau
Sampai selama-lamanya kami akan menyembah Tuhan. Sampai selama-lamanya kami akan memuji Tuhan. Sebablah Tuhan sumber sukacita kami dan sumber kekuatan kami. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yang mau jalan sama Tuhan setiap hari, setiap waktu, yang mau layani Tuhan seumur hidup, katakan amin. Come on. Yuk katakan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan jalan, come on. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Come on. Jalan dalam Tuhan, jalan dalam Tuhan, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Katakan amin. Ya. Yuk sekali lagi sama-sama kita nyanyikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, come on. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena kami percaya bahwa setiap Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita. Katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus tidak berubah, yuk lambaikan tangan kita sama-sama. Katakan kanan kirimu, jangan khawatir, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Angkat tangan kita, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lambaikan tangan kita, katakan haleluya, 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 haleluya. Lambaikan kedua tangan kita, haleluya, come on. Haleluya, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Cuma kuat katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, come on. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak berubah. Yang kuat melompat, yuk saya ajak sama-sama kita melompat bagi Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, tak berubah selama-lamanya, tak berubah selama-lamanya. Yuk katakan sama-sama Tuhan Yesus
pagi Bapak Ibu Jemaat GBI Sukawarna. Saya senang mendapat kesempatan sekali lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah saudara sekalian. Jadi mari, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman akan kebenaran kami berani bersetuju untuk mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami berdoa biarlah waktu kami belajar firman Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita bersama untuk buka di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18, saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Alkitab bilang ini Bapak Ibu, ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudara perlu menggarisbawahi kata menegaskan. Berarti apa yang disampaikan oleh Yesus adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dengan seksama. Nah, apa yang perlu diperhatikan dengan seksama? Rupa-rupanya ayat yang pertama Alkitab bilang begini Bapak Ibu. Saudara dan saya harus menjadi pribadi yang selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah berdoa? Kalau dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, kata berdoa menggunakan kata proseuchomai. Proseuchomai arti yang pertama adalah berdoa. Arti yang kedua adalah memohon. Arti yang ketiga adalah berharap. Tapi arti yang keempat adalah menyembah. Nah, dari 4 pengertian itu, semuanya ditambahkan kata sungguh-sungguh. Berarti waktu Yesus menegaskan bahwa orang harus berdoa, ini yang Yesus ajarkan untuk supaya saudara dan saya memahaminya. Kita tidak bisa sekedar berdoa atau berdoa sambil lalu, tapi saudara dan saya harus berani mengambil keputusan untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan, menggantungkan pengharapan sungguh-sungguh cuman kepada Tuhan, lalu berani memutuskan bahwa dalam keseharian saudara dan saya akan memilih untuk menyembah Tuhan dalam kesungguhan. Nah, ini adalah hal yang harusnya kita bangun dalam keseharian kita. Hanya menariknya ini yang Alkitab bilang, bahwa waktu saudara dan saya berdoa, Alkitab bilang begini, dengan tidak jemu-jemu. Begini Pak Ibu, kata jemu di situ kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata ekakeo. Apakah ekakeo atau jemu? Arti yang pertama adalah begini, menjadi lemah. Arti yang kedua adalah nggak ada semangat lagi. Arti yang ketiga adalah kelelahan dalam pikiran dan dalam perasaan. Berarti Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada saat di mana orang itu mengalami kelemahan, lemah aja untuk berdoa. Kalau sampai ekakeo menitik beratkan kepada pengertian menjadi lemah, berarti kan sebelumnya orang pernah ada pada posisi kuat. Kalau ekakeo juga menjelaskan tidak ada semangat lagi, berarti sebelumnya orang punya semangat. Nah, ini yang saudara dan saya perlu cermati. Kalau dulu kita kuat berdoa, memohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bahkan menyembah Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa sekarang menjadi lemah? Kalau dulu kita sangat bersemangat untuk berdoa, memohon, menggantungkan pengharapan kepada Tuhan, bahkan sangat bersemangat untuk menyembah Tuhan. Tapi coba pertanyakan ini atau coba renungkan ini. Kenapa sekarang kita, saudara dan saya telah kehilangan semangat? Rupa-rupanya pengertian ekakeo yang ketiga memberikan jawaban kepada kita bahwa mengapa orang lemah berdoa atau tidak lagi semangat berdoa, karena alasan begini Pak Ibu.
Orang memang mengalami kelelahan dalam pikiran mereka dan juga dalam perasaan mereka. Pertanyaannya, kenapa orang pada akhirnya menjadi lelah dalam pikiran maupun juga perasaan? Mari coba perhatikan ini Bapak Ibu. Pada waktu saudara dan saya sudah berdoa sangat lama, meminta Tuhan pertolongan dan pertolongan tidak juga datang, meminta mujizat dan mujizat tidak juga terjadi, meminta supaya pada akhirnya ada perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan orang-orang yang sedang kita doakan. Tapi ternyata yang kita lihat di depan mata adalah begini Pak Ibu, tidak terjadi perubahan sama sekali. Tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat, tidak ada jalan terbuka. Jangankan jalan terbuka, jendela terbuka pun gak ada, lubang angin pun gak ada. Kalau pada akhirnya saudara dan saya harus berhadapan dengan fakta ini dalam keseharian, dalam kurun waktu yang sangat lama atau dalam kurun waktu yang sangat panjang, adalah wajar ketika begini Pak Ibu. Orang menjadi lelah dalam rasa dan orang juga menjadi lelah dalam isi berpikir. Mengapa kelelahan ini muncul? Itu yang tadi saya bilang. Karena orang lebih terfokus kepada fakta yang tampil di depan matanya kita, bahwa tidak ada sesuatu perubahan atau bahkan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang terlihat oleh mata jasmani. Sedangkan ini yang Tuhan ajarkan kepada kita Pak Ibu. Dalam persoalan berdoa, saudara dan saya harus ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang konsisten Pak Ibu. Apakah yang dimaksud dengan konsisten? Sederhana. Kalau dulu pernah kuat berdoa, harusnya sampai hari ini saudara dan saya ditemukan sebagai orang yang tetap berdoa dalam kekuatan. Kalau dulu pernah ditemukan memiliki semangat yang berkobar untuk berdoa kepada Tuhan, maka seharusnya sampai dengan hari ini saudara dan saya pun ditemukan sebagai pribadi yang tetap memiliki semangat yang berkobar untuk berdoa kepada Tuhan. Berarti persoalan yang saudara dan saya harus cermati ulang adalah begini Pak Ibu, isi berpikir kita. Apa yang harus kita ganti atau apa yang harus kita ubah pada isi berpikir kita? Sebab apa yang saudara dan saya pikirkan paling banyak itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak, atau apa yang saudara dan saya renungkan paling banyak itu akan mempengaruhi rasa di dalam kita. Kalau konten berpikir saudara dan saya adalah kebenaran, fakta tentang realita Tuhan, bahwa dia adalah pribadi yang sanggup melakukan apa saja, bahwa dia adalah pribadi yang merupakan sumber dari segala sesuatu, sumber pertolongan, sumber mujizat, sumber kekuatan, sumber perubahan, sumber kejayaan, sumber keberhasilan, sumber keberuntungan. Kalau konten berpikir ini terbangun di dalam cara berpikir kita, kita mulai terbiasa berpegang kepada fakta tentang Tuhan, maka yang akan terjadi Pak Ibu, sekalipun saudara dan saya harus menunggu waktu lama atau bahkan ditemukan atau menemukan diri kita berdoa sangat lama, lalu begini, fakta di depan mata tidak mengalami perubahan, tapi isi berpikir kita telah melaporkan bahwa Tuhan yang berpihak pada kita tidak berubah. Karena dia tidak berubah, maka kita harus berpegang kepada dia yang tidak berubah, dia yang senantiasa setia. Kalau toh hari ini pergumulan kita, doa kita belum dijawab, berarti begini saja kan, ini adalah persoalan waktu. Waktu Tuhan belum tiba untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya mengapa kalau konten berpikir ini saudara dan saya bangun dalam cara berpikir kita, maka secara natural kita akan ditemukan sebagai orang yang tetap kuat berdoa kepada Tuhan dan tetap bersemangat untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, itu ayat pertama Pak Ibu. Sekarang mari lihat ayat yang kedua. Di ayat yang kedua Alkitab bilang, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Bapak Ibu, karakteristik dari hakim ini adalah satu, garis bawahi, dia nggak takut akan Allah. Dua, dia nggak hormat dengan siapapun.
Berarti begini, dia nggak terlalu peduli kan dengan orang, apalagi ketika orang datang dan menyampaikan persoalan kepadanya, dia akan ditemukan sebagai orang yang tidak menghormati siapapun, tidak terlalu peduli dengan orang, kira-kira begitu. Nah, sekarang ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang, garis bawahi, selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Seorang janda yang Alkitab bilang selalu datang. Selalu datang pada siapa? Pada hakim yang tidak takut akan Tuhan. Selalu datang pada siapa? Pada hakim yang tidak menghormati siapapun, pada hakim yang tidak terlalu peduli dengan manusia. Alkitab bilang ada konsistensi yang sedang dikerjakan oleh janda ini. Apa? Selalu datang. Sesuai firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 8 mengatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Maka sebagai gereja kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menabur bagi pembangunan rumah Tuhan GBI Suropati cabang Swiss Berlin. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur tidak dalam bentuk tunai, dapat juga menabur melalui kode QRIS pembangunan atau ditransfer ke nomor rekening BCA 440 7777 033. Orang ini bahkan tidak memberikan perhatian kepada kita. Pada realita ini biasanya yang tadi kita sudah bahas di ayat pertama, orang akan menjadi lemah, orang akan kehilangan semangat, orang akan menjadi lelah aja dalam cara pikiran dan juga dalam perasaan, sehingga ujung-ujungnya orang akan memilih untuk ya udahlah, gak usah berdoa, ya udahlah, gak usah datang kepada hakim itu. Percuma juga, dia gak takut Tuhan dan dia juga gak peduli sama saya. Coba saudara perhatikan di ayat 3, Alkitab bilang ini, janda itu datang karena yang dia minta adalah ada lawan yang berupaya untuk ganggu dia punya hak. Ada lawan yang berupaya untuk begini, ambil janda ini punya hak. Bapak Ibu kata lawan di situ, bahasa Yunani bilang antidikos. Antidikos itu pengertian yang pertama adalah lawan yang menggugat. Pengertian yang kedua adalah setan. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada orang yang menggugat sehingga pada akhirnya janda ini tidak boleh menerima haknya. Atau setan berupaya begitu rupa untuk menggugat saudara dan saya tiap waktu, tiap saat, supaya pada akhirnya saudara dan saya tidak bisa menikmati hak yang seharusnya kita nikmati. Nah, berhadapan dengan kasus ini, janda ini memutuskan untuk garis bawahi selalu datang kepada hakim ini untuk meminta supaya haknya itu dibela, dia mendapatkan kembali haknya dan gugatan lawan itu menjadi gugur. Sekarang pertanyaannya, apakah hak? Bapak Ibu, kata hak, bahasa Yunani bilang dike. Dike itu hak. Dike itu juga berarti keadilan. Dike itu juga berarti prinsip, keputusan, kebenaran yang harusnya diberlakukan kepada kita atau yang harusnya kita alami. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau boleh saya cermati, saya ambil satu definisi dari kata hak atau dike, artinya janda ini sedang diperlakukan dengan sangat tidak adil oleh orang yang menggugatnya atau bahkan oleh setan. Makanya dia memutuskan untuk selalu datang. Sudah, sekarang mari saudara lihat dengan saya di ayat yang keempat. Alkitab berkata, Bapak Ibu, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Coba saudara perhatikan, ada statement beberapa waktu lamanya.
Berarti janda ini selalu datang, bukan dalam kurun waktu sebentar Pak Ibu. So di ayat 4 Alkitab berkata beberapa waktu lamanya. Coba bayangkan, dia selalu datang dalam kurun waktu lama. Nah, apa yang kemudian dia terima? Alkitab bilang di ayat yang keempat, hakim ini konsisten juga tolak dia. Dia konsisten datang meminta haknya supaya dia bisa menikmati haknya, karena ada orang yang menggugat, setan yang menggugat. Dan Alkitab bilang begini, itu berlangsung lama, dan dalam kurun waktu lama, saya ulang, hakim ini tetap menolaknya. Sudah, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, sang hakim, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Coba saudara lihat, datang konsisten dalam kurun waktu lama, berhadapan dengan penolakan dalam kurun waktu lama. Di ayat yang kelima Alkitab bilang begini, sekalipun dia ditolak berkali-kali dalam kurun waktu yang lama, Alkitab bilang begini, ia terus saja datang. Coba, kata terus pada ayat 5 Bapak Ibu, bahasa Yunani menggunakan kata telos. Telos itu artinya begini, terus menerus karena ada tujuan. Berarti Alkitab lagi memberitahukan kepada kita Pak Ibu, bahwa supaya orang tidak jemu-jemu berdoa, orang harus menetapkan tujuan aja dulu. So, tanpa tujuan saudara dan saya akan sembarangan berdoa. Tanpa tujuan saudara dan saya akan asal-asalan berdoa. Sekiranya saudara dan saya memiliki tujuan untuk berdoa, maka apa yang kemudian akan lahir di dalam doa-doa kita adalah konsistensi seperti yang dikerjakan oleh janda ini. Sebelum tujuannya tercapai, janda ini gak berhenti datang. Butuh waktu lama, nggak apa-apa. Yang penting begini, saya akan terus datang sampai tujuan saya tercapai. Somehow di ayat 5 Alkitab bilang begini, tujuan dari janda itu tercapai. Karena hakim ini menjadi merasa susah. Ya ampun, ini janda ya, konsisten datang terus, mendesak saya terus, karena haknya digugat sama orang. Capek juga sayanya, susah juga sayanya gitu, karena didatangi terus menerus. Maka kemudian Alkitab bilang di ayat 5, sang hakim membenarkan janda itu. Artinya sang hakim meluluskan aja permintaan yang diperjuangkan oleh sang janda dalam kurun waktu lama. Coba saudara perhatikan di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Bapak Ibu, kata ini kata penting, camkanlah. Artinya perhatikan dan pegang. Kalau hakim yang tidak takut kepada Tuhan, tidak hormat pada seorang pun, tidak peduli dengan orang, bahkan mereka punya masalah, tiap hari, tiap waktu didatangi terus menerus secara konsisten dalam kurun waktu lama, pada satu titik itu hakim menyerah, lalu kemudian menjawab permintaan dari sang janda. Coba ayat 7 Alkitab bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Coba saudara ulang, saya ulang ya, di ayat yang ke-6 Yesus berkata, camkanlah. Kalau sang hakim aja yang gak takut Tuhan begitu rupa, akhirnya memutuskan untuk begini, ya udah saya jawab, ya udah apa yang kamu inginkan saya akan memberikannya, atau saya akan membenarkan kamu. Itu hakim yang tidak takut Tuhan. Ayat 7 pembandingannya adalah begini, tidakkah Allah
akan membenarkan orang-orang pilihannya yang, garis bawahi Bapak Ibu, siang malam berseru kepadanya. Kalau Alkitab menggunakan statement siang malam, entah perjanjian lama ataupun perjanjian baru, itu artinya adalah keseharian. Berarti Alkitab bilang, kalau hakim yang lalim aja pada akhirnya membenarkan sang janda, bagaimana dengan Allah, Tuhan, yang kita tahu sebagai Allah adalah kasih, Allah adalah sumber, Tuhan adalah Bapa bagi saudara dan saya. Dan ternyata dia mendapati bahwa anak-anaknya, atau lebih tepatnya orang pilihannya, datang kepada dia, berseru dalam keseharian, siang malam, tidak berhenti. Bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa Tuhan gak peduli dengan saya, Tuhan tidak memperhatikan saya? Kalau yang lalim aja pada akhirnya pertahanan jebol juga Pak Ibu, karena adanya konsisten dari sang janda, berdoa terus menerus karena memiliki tujuan. Bagaimana dengan Tuhan? Makanya pertanyaan berikutnya adalah begini, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Konteksnya Pak Ibu, konteksnya adalah Tuhan membenarkan orang pilihan, Tuhan menolong orang pilihan. Cara berpikir benar yang saudara dan saya harus bangun pada kerangka berpikir kita. Alkitab bilang gini, adakah ia mengulur-ulur waktu? Ini kan sebuah pertanyaan. Tapi kalau kita ganti kepada sebuah bentukan pernyataan, berarti Alkitab lagi bilang ini, Tuhan itu tidak pernah mengulur waktu untuk menolong orang-orang pilihannya. Bapak Ibu, kata ini mengulur, bahasa Yunani menggunakan kata makrotimeo. Makrotimeo itu artinya begini, menahan diri berlama-lama. Ini fakta tentang Tuhan. Kalau memang dia punya waktu sudah tiba untuk menolong saudara dan saya, maka dia tidak akan pernah mungkin Bapak Ibu menahan dirinya berlama-lama menolong saudara dan saya. Berarti Alkitab lagi memberitahukan kepada kita bahwa begini Bapak Ibu, Tuhan akan membenarkan saudara dan saya yang memiliki konsistensi berdoa di hadapan dia. Kenapa kita berdoa? Karena memang kita punya tujuan. Itulah yang mempertahankan konsistensi kita berdoa. Tuhan membenarkan kita, dia mempedulikan kita. Lalu Alkitab berkata bahwa Tuhan itu kalau waktunya udah tiba Pak Ibu, dia nggak mungkin tahan dirinya untuk tidak bersegera bertindak untuk saudara dan saya. Makanya makrotimeo artinya dia tidak akan pernah menahan dirinya untuk berlama-lama. Sudah? Coba saudara perhatikan ayat yang ke-8. Alkitab bilang, aku berkata kepadamu, ia akan segera. Coba, tidak ada cerita Tuhan ulur waktu untuk tolong saudara dan saya. Tidak ada cerita Tuhan ulur waktu untuk menyatakan pertolongannya kepada saudara dan saya. Tidak ada juga cerita Tuhan mengulur waktu untuk mengerjakan dia punya mujizat kepada saudara dan saya. Mengapa? Sebab Alkitab di ayat 8 berkata, ia akan segera. Pada batasan apa? Pada batasan begini, waktu Tuhan tiba untuk kita, maka ia akan segera menyatakan pembenaran bagi saudara dan saya, pertolongan kepada saudara dan saya, memberikan kepada saudara dan saya keadilan, membuat saudara dan saya dapat menikmati kembali hak yang seharusnya kita bisa nikmati dalam kehidupan, membuat dengan segera tuntutan lawan atas hidupnya kita itu gugur aja. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang berbahagia. Karena setelah kita mengerjakan kita punya kewajiban, pada akhirnya di dalam Tuhan punya keadilan, saudara dan saya dapat menikmati hak yang memang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Pertanyaannya adalah begini, apakah hak yang Alkitab mencatatnya
entah itu dalam perjanjian baru ataupun dalam perjanjian lama, untuk pada akhirnya saudara dan saya bisa menikmati dalam kehidupannya kita. Jelas Pak Ibu, hak untuk menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal, hak untuk bersuka cita yang dikerjakan oleh Roh Tuhan di dalam kita, hak untuk menjadi orang-orang yang ditebus dari dosa dan pelanggaran, hak untuk menjadi orang-orang yang berjalan, bergerak, bertindak, hidup dalam kuasa, hak untuk menjadi berhasil, hak untuk menjadi beruntung di dalam takut akan Tuhan, hak untuk menerima penggenapan janji Tuhan bagi kehidupan kita, hak untuk menerima pemberian-pemberian baik dari pihak Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya, hak untuk bisa menikmati masa depan yang gilang gemilang yang memang Tuhan sudah rancang untuk kehidupan saudara dan saya. Ada banyak sekali hak yang memang Tuhan telah siapkan untuk saudara dan saya nikmati. Tapi dalam realitanya setan berupaya menggugat supaya saudara dan saya tidak bisa menikmati hak pemberian Tuhan bagi kita. Makanya mengapa saudara dan saya harus berani memutuskan untuk konsisten berdoa karena kita punya tujuan, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa mencapai tujuannya kita, yaitu menikmati haknya kita. Ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, Tuhan akan segera memberikannya kepada saudara dan saya. Amin. Coba lihat kalimat terakhir. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Keputusan untuk selalu datang berdoa, keputusan untuk konsisten berdoa dalam keseharian siang dan malam, keputusan untuk berdoa karena kita punya tujuan, rupa-rupanya itu dimotori juga oleh faktor ini, iman. Tanpa iman, saudara dan saya tidak akan berpegang kepada tujuan. Tanpa iman, saudara dan saya tidak akan menjadi orang yang begini, kuat berdoa, semangat berdoa, tidak lelah berdoa, karena isi berpikir kita dan rasa di dalam kita telah sangat dikuasai oleh kebenaran. Makanya mengapa saudara dan saya membutuhkan iman? Sekarang pertanyaannya, apakah iman? Iman, Alkitab menggunakan kata Yunani pistis yang diambil dari kata peito. Iman punya pengertian yang pertama adalah begini Pak Ibu, kepercayaan atau keyakinan yang muncul di dalam kita akibat kita, saudara dan saya, telah memberi diri kita dipersuasi oleh kebenaran firman Allah. Makanya mengapa dalam Roma pasal 10 ayat 17 Alkitab bilang jadi iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang saudara dan saya butuhkan adalah firman Kristus yang sampai kepada kita, yang saudara dan saya memutuskan untuk begini, mendengarkan dengan seksama untuk kepentingan memahami. Iman muncul ketika saudara dan saya membuka diri kita terhadap firman Tuhan yang disampaikan untuk kita, mengejar keadaan begini, dengarkan dengan seksama untuk memahami, supaya pada akhirnya firman Tuhan dapat mempersuasi isi berpikir kita, mempengaruhi isi berpikir kita, membujuk kita untuk menyetujui kebenaran pada isi berpikir kita. Soal ternyata waktu saudara dan saya telah menyetujui kebenaran, berhasil diyakinkan oleh firman Tuhan dalam isi berpikir kita, maka saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang terbiasa membangun kepercayaan atau membangun keyakinan terhadap apa saja kata Tuhan untuk kehidupan kita. Amin. Iman, pengertian yang kedua adalah begini Pak Ibu, kesetiaan atau keteguhan untuk percaya karena adanya jaminan. Berarti Alkitab bilang begini, bahwa orang akhirnya menemukan firman Tuhan itu jaminan. Perkataan Tuhan itu jaminan. Jaminan yang bagaimana? Jaminan kepastian Pak Ibu. Bukti. Coba saudara perhatikan Kejadian pasal yang pertama. Alkitab berkata, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadilah cakrawala, maka
jadilah cakrawala. Cakrawala pun jadi. Berarti semua firman yang keluar dari mulut Tuhan itu mengandung jaminan, dan jaminan itu pasti. Makanya mengapa saudara dan saya harus memutuskan, Pak Ibu, dalam doa-doa kita, saudara dan saya harus melandasi doa-doa kita dengan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan yang telah disikapkan oleh Tuhan bagi kita. Mengapa? Sebab firman Allah adalah jaminan kepastian kepada kita. Karena kita sudah memiliki jaminan kepastian, makanya saudara dan saya akan setia mempercayai Tuhan, teguh mempercayai Tuhan, tidak diombang-ambingkan oleh realita fakta yang tidak menjanjikan di depan matanya kita. Mengapa? Karena kita telah terbiasa mempercayai fakta tentang Tuhan, bahwa apapun yang Dia janjikan kepada kita itu pasti jadi. Apapun yang Dia firmankan berkaitan dengan hidupnya kita itu pasti jadi. Sekarang begini, kenapa itu belum terjadi hari ini? Karena masalahnya cuma di waktu, Pak Ibu, di waktu Tuhan aja. Kalau waktu Tuhan belum tiba, maka konsistenlah berdoa. Kalau waktu Tuhan belum tiba, maka setialah, teguhlah, mempercayai perkataan Tuhan sebagai jaminan kepastian. Kalau waktu Tuhan belum tiba untuk saudara dan saya, maka putuskanlah untuk begini, tetap memberi diri kita dipersuasi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga isi berpikir kita sangat solid dalam realita begini, berhasil dipersuasi oleh kebenaran. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, segala sesuatu akan digoncangkan sampai tinggal tetap apa yang tidak bisa digoncang di dalam kita. Nah, yang tidak bisa digoncang di dalam kita adalah kebenaran firman Tuhan yang telah mengakar dalam isi berpikir kita dan berubah menjadi keyakinan teguh, berubah menjadi keyakinan di dalam kesetiaan. Nah, pada titik ini iman kita nggak bisa digoncang. Makanya mengapa kalau iman seseorang sudah teguh, dia setia mempercayai Tuhan, konsistensi akan muncul. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tetap memilih untuk tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Dalam waktu lama nggak apa-apa juga, sebab kita udah tahu ini cuma masalah waktu. Batasan kita cuma di waktu. Kalau waktu Tuhan udah tiba pada kita, Bapak Ibu, apa coba yang Tuhan tidak bisa beri buat saudara dan saya? Semua jaminan yang telah Dia aminkan di dalam kuasanya sebagai kepastian buat kehidupan saudara dan saya akan Dia nyatakan secara nyata di depan matanya kita, supaya pada akhirnya kita senantiasa akan menjadi saksi-saksi hidup yang berani bercerita kepada orang lain bahwa ternyata begini, fakta di depan mata tidak pernah mengganti realita atau fakta tentang siapa Tuhan. Kalau toh di depan mata orang berkata mustahil, fakta tentang Tuhan adalah begini, Dia sanggup berkata yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau toh fakta di depan matanya kita nggak ada jalan, Tuhan sanggup untuk bikin jalan baru. Baiklah saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang tetap solid di dalam iman kepercayaan kita, menjadi orang-orang yang sangat setia beriman kepada Tuhan, apalagi konsisten percaya beriman kepada Tuhan, teguh beriman kepada Tuhan, tetap terfokus kepada tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa, tetaplah memohon kepada Tuhan, tetaplah gantungkan pengharapan kepada Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan dengan tidak lelah, dengan tidak lemah, dengan tidak menyerah di tengah jalan. Sebab pada bagian akhir, ketika waktu Tuhan tiba bagi saudara dan saya, kita juga yang akan menjadi orang-orang yang mengalami perubahan yang signifikan dalam hidupnya kita. Contoh, siapapun yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Siapa yang berjalan menabur benih sambil menangis, mereka akan bersorak-sorai mengumpulkan berkas-berkas gandum, berkas-berkas dari pemberian atau bahkan janji Tuhan. Ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, saudara dan sayalah yang akan bersuka cita di bagian akhir. Bapak Ibu, jangan menyerah, jangan dikalahkan oleh fakta yang menipu di depan matanya kita.
Fakta yang tidak pernah menipu kita adalah fakta tentang Tuhan yang selalu berpihak kepada saudara dan saya karena kita adalah orang-orang pilihannya. Tetaplah berdoa, pada waktu yang tepat saudara dan saya akan mendapatkan apapun yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu, saya selesai. Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa, biarlah seluruh kebenaran firman Allah ini Tuhan meteraikan dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami. Tolong kami supaya di dalam pemahaman kami setuju dengan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya tiap hari kami memilih untuk latihan taat kepada Tuhan sampai pada akhirnya ketaatan menjadi bagian dari gaya hidup kami tiap-tiap hari. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap berbicara firman Tuhan kepada kami. Kami membuka diri kami untuk dipersuasi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah cara berpikir kami sangat dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Rasa di dalam kami takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya pada akhirnya mata kami tetap tertuju kepada tujuan, mendapatkan hak untuk kami nikmati setelah kami mengerjakan kewajiban. Biarlah kami ditemukan sebagai orang yang tetap konsisten berdoa kepada Tuhan, tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, supaya pada akhirnya kami dapat berkata kepada orang lain, faktanya Tuhan tetap menjawab doa saya. Faktanya Tuhan adalah sumber mujizat buat saya. Faktanya adalah apa yang gak ada menjadi ada karena Tuhan menolong saya. Faktanya adalah Tuhan segala sumber. Ya, Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang bisa diandalkan, bahkan bisa kepadanya kami berharap. Biarlah kami ditemukan sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Rahmat anugerah-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan jikalau bentar lagi Tuhan kami memberikan persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya GBI Suropati. Selamat bergabung dengan keluarga besar GBI Suropati Malang. Berikut GBI Suropati News dalam sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore bertempat di Men Armet 2, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Bagi jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah secara onsite, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ibadah Sekolah Minggu Suropati Kids juga diadakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di ruang Gereja Anak. Untuk itu, kami menghimbau saudara-saudari sekalian agar mengajak putra-putrinya untuk dapat beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu tersebut. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa malam online yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami kembali mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama dalam KUL GBI Suropati. KUL atau Community of Love ini bertujuan untuk kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Untuk pendaftaran, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar.
Sehubungan dengan proses pembangunan rumah Tuhan GBI Suropati cabang Swiss Berlin, maka untuk sementara waktu, seluruh kegiatan doa onsite meliputi doa fajar, rumah doa, menara doa, dan ibadah doa puasa akan digabungkan secara online dengan ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 6 petang waktu Indonesia bagian Barat melalui kanal YouTube GBI Suropati Malang. Untuk perkembangan dan pemberitahuan lebih lanjut, akan kami umumkan di news Ibadah Raya Minggu serta sosial media GBI Suropati. GBI Suropati menyediakan layanan prayer center, permohonan doa, dan kesaksian melalui WhatsApp Center 0812 1262 1700. Sesuai firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 8 mengatakan, "Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ," firman Tuhan. Maka sebagai gereja kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menabur bagi pembangunan rumah Tuhan GBI Suropati cabang Swiss Berlin. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur tidak dalam bentuk tunai, dapat juga menabur melalui kode QRIS pembangunan atau ditransfer ke nomor rekening BCA 440 7777 033. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lainnya, atau ditransfer ke rekening BCA 440 503 7000 atas nama GBI Suropati. Demikian GBI Suropati News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti akun Instagram kami di @GBI-Suropati atau menghubungi call center kami di 0813 8226 8000. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah gereja ini menyembahmu ya Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara siapkan hati saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat, kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa
melalui anak yang tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita dan permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Syabat.